Bapak Profesor Dr. Andes Haji Sutrisno MSc PhD yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Insinyur Teja Kaswari. Yang kami hormati staf ahli Menteri SDM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Bapak Samke Al-Purba, para dekan Fakultas Jurusan Jambi, termasuk juga Pak Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Cek TV, berjumpa lagi dalam program Made in Jambi. Nah, pemirsa, edisi Made in Jambi kali ini kita akan menyaksikan kegiatan kuliah umum yang digelar oleh SKK Migas bekerjasama dengan kontraktor kontrak kerjasama wilayah Jambi pada hari Rabu 7 September 2022. Sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kuasa apapun. Hadirin yang kami hormatkan, kuliah umum edukasi hulu migas bersama Universitas Jambi ini terselenggara sebagai salah satu program kerja kami SKK Migas bersama kontraktor kerjasama di wilayah Jambi dalam bidang pendidikan. Pentingnya edukasi dan pengenalan mengenai industri hulu migas dan kajian ini kami jadikan ujian rutin. Kami melakukan guna pemahaman yang memadai mengenai industri hulu migas yang diharapkan dengan pemahaman ini baik dapat melancarkan kegiatan operasi hulu migas di seluruh daerah khususnya di Provinsi Jambi. Selain itu, kami juga ingin menumbuhkan semangat kepada mahasiswa-mahasiswi selaku generasi muda penerus bangsa akan keingintahuan atas industri migas dan efek propaganda dari adanya. Nah, pemirsa, dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas Sumatera Bagian Selatan bersama kontraktor kontrak kerjasama di wilayah Jambi menggelar kegiatan kuliah umum yang bertemakan hulu migas untuk negeri pada Rabu 7 September 2022 bertempat di gedung Balairum Universitas Jambi, Mendang. Akademik Bapak Dr. Insinyur Teja Kaswari MS. Kepada Bapak kami silakan. Pertama yang ingin saya sampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak staf ahli Menteri SDM bidang ekonomi sumber daya alam Bapak Sampe Al-Purba, kemudian Bapak dari SKK Migas bagian Sumatera Selatan Pak Anggono, kemudian dari Pak Andi Ari, kemudian dari perwakilan kontraktor kerja sama wilayah Jambi ada Petrocina, Pertamina. Nah, pemirsa setia Made in Jambi, pada kegiatan kuliah umum hulu migas untuk negeri ini tentunya dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jambi, Dr. Insinyur Teja Kaswari MSc. Kemudian juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbaksel, Anggono Mahendrawan, Staf Ahli Menteri SDM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sampe El Purba, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, Dr. Andes Jeffrey Marzal MSc DIT, Kepala Divisi Humas SKK Migas Sumbaksel, Andi Aripe, serta perwakilan dari perusahaan migas yang ada di Provinsi Jambi. Ini yang paling penting, di mana mahasiswa kita berperan. Makanya tadi saya berbicara dengan Bapak sampai Anda itu adalah sumber daya yang tidak terbatas ya. Ini akan ada terus sumber daya manusia ini Pak. Kita kemarin 7.000 mahasiswa datang ke Jambi, masuk sebagai mahasiswa baru. Kita rata-rata sekitar 4.000 kita keluarkan. Jadi ini renewable, terus akan ada terus. Kalau Anda mendapatkan informasi yang salah, ujungnya demo. Tapi kalau Anda mendapatkan informasi yang benar, mengapa harga naik dengan sumber yang benar, itu Anda akan paham. Ilmu Anda bertambah. Ilmu bertambah adalah keinginan kita meningkat ya. Jadi kita berpikir yang bagus, yang benar. Nah, ini yang paling penting bagi saya
serta perwakilan dari perusahaan migas yang ada di Provinsi Jambi, yakni KKKS PetroChina International Jabung Ltd, KKKS Pertamina Hulu Rokan Zona 1, KKKS Mondior Oil Tungkal Ltd, KKKS Seleraya Merangin 2, KKKS Jindi South Jambi BGO Ltd, KKKS Repsol dan KKKS Jadestone Energy Lemang Pte Ltd. Pak Teja gagah dan pemberani, Pak Anggono tampan dan baik hati. Kita jadikan agenda yang luar biasa ini untuk mengenal industri hulu migas yang ada di Provinsi Jambi. Kita akan menyediakan banyak door prize. Pasti nanti kalian tidak tahu dan juga terkejut. Kalian bisa mengabadikan seluruh momen pada hari ini dan mengupload ke sosial media masing-masing dengan mengetek seluruh perusahaan migas yang ada di Provinsi Jambi dan Humas SKK Migas. Pastinya tag seluruh akun media sosial dari perusahaan migas, baik PetroChina, ada Pertamina Hulu Rokan, Mondor, SRMD, Jindi, Repsol, Jadestone Energy. Dan tak lupa juga kegiatan kita pada hari ini kita live streaming di channel YouTube Searah. Jadi kalian bisa share dan juga kalian bisa nonton kembali setelah rangkaian acara ini selesai. Untuk lebih mengenal industri hulu migas, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan video 1 menit untuk kalian semua. Ini videonya. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbaksel Anggono Mahendrawan mengatakan, kuliah umum edukasi hulu migas bersama Universitas Jambi merupakan salah satu program kerja SKK Migas dan KKKS Wilayah Jambi dalam bidang pendidikan, di mana pentingnya edukasi dan pengenalan mengenai industri hulu migas guna pemahaman yang memadai mengenai industri dengan harapan dapat melancarkan kegiatan operasi hulu migas di seluruh daerah khususnya di Provinsi Jambi. Naik pesawat 2 hari yang lalu, tiba di Jakarta, mampir dulu ke rumah istri, baru ke Jambi. Sebelum dikepanggil, Pak, izin pakai pantun boleh? Nanti balas ya Pak. Mbak Rina cantik mempesona, cakep dong. Ulang. Aku nggak kasih rekomendasi kalian untuk diterima nanti loh. Saya punya wewenang di sini. Sombong. Ulang ya. Mbak Rina cantik mempesona. Tania tak kalah rupawan. Mari kita sambut moderator yang pertama, Bapak Andi Ari Pangeran. Gak ada waktunya berhenti untuk belajar. Saat ini pun beliau dipercaya sebagai staf ahli Menteri ESDM Republik Indonesia di bidang ekonomi sumber daya alam dan perjalanan
karirnya dulu mulai dari konsultan, kemudian juga pernah di BPKP, hingga mengemban jabatan sampai Vice President dan juga Senior Advisor kepada pimpinan di BP Migas dan SKK Migas. Kemudian beliau pun masih belum berhenti juga dan hingga akhirnya sekarang ada di Kementerian SDM. Rektor Universitas Jambi yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Insinyur Teja Kaswari MSc, menyambut baik kegiatan kuliah umum dan berharap perusahaan-perusahaan migas dapat berkontribusi untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan menjadi tenaga ahli di Universitas Menempuh Jambi. pendidikan kepemimpinan nasional di Lemhanas Republik Indonesia, dan tak berhenti di situ, beliau pun masih berhasil menggapai gelar doktornya di bidang geostrategi energi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Luar biasa kan? Tepuk tangan dulu buat Pak Sampe. Dan kami sangat berterima kasih Pak Sampe sudah berpartisipasi di acara agenda kuliah umum ini. Beliau juga aktif dalam berbagai seminar, simposium, dan workshop, baik sebagai peserta ataupun pembicara di dalam dan di luar negeri, serta menulis banyak artikel sesuai dengan bidang yang digeluti dan di keilmuannya. Beliau juga merupakan board member di IAT atau International Representing Indonesia dan Southeast Asia Region. Dia juga tercatat sebagai anggota di berbagai asosiasi profesional seperti IPA, AIPN, Peradi, dan IAI. Untuk itu kita sambut bersama Pak Sampe El Purba. Ini hal yang unik. Kalian akan banyak menemukan istilah-istilah baru, menemukan dunia yang baru. Walaupun industri sejatinya memang sudah lama berdiri, ya Pak Sampe ya. Dan saya kira ini satu kehormatan dan kesempatan yang baik buat adik-adik semua di sini bisa berinteraksi dengan sosok Pak Sampe. Dan untuk itu di pagi hari ini kami berikan waktu Pak untuk 25 menit untuk dapat menyampaikan sesi. Nanti juga akan ada tanya jawab dan waktu kami persilahkan kepada Pak Sampe. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya yang kedua adalah ini kali pertama kali saya datang di kota Jambi sekaligus. Luar biasa. Pertama kali Pak Sampe tepuk tangan datang ke Jambi. Karena itu saya karena pertama kali datang tidak mempersiapkan pantun, sekalipun saya lahir di daerah pantun. Tapi karena semua sudah berpantun, ya pantunnya yang biasa saja Pak. Ada ubi, ada talas, datang di Jambi membahas migas. Luar biasa. Saya kira gitu aja. Izinkan Pak, saya berbicara tidak hanya migas, tapi izinkan saya berbicara dalam waktu yang sangat pendek ini seluruh isu keenergian. Kami sudah agak senior, ini sudah agak tua. Harapan kami adalah Anda-Anda mahasiswa yang saat ini ada di sini, dan kita bicara energi ketika kami sudah tidak punya energi lagi, Andalah energi kami. Dalam soal energi, kita saat ini di dunia pada dasarnya 4 isu kita yang pertama. SKK Migas memiliki peranan dalam upaya memberikan pemahaman serta pengenalan mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi kepada masyarakat, termasuk kepada akademisi dan insan dunia pendidikan. Oleh karena itu, SKK Migas bersama KKKS di wilayah Jambi memberikan kuliah umum dengan kuota 500 peserta yang hadir, yaitu yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Jambi, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Universitas Terbuka, Universitas Muhammadiyah, Universitas Batanghari, Universitas Dinamika Bangsa, Universitas Nurdin Hamzah, Universitas Adiwangsa Jambi, dan Politeknik Jambi. Berlaku untuk minyak, berlaku untuk gas, berlaku untuk listrik, batu bara, dan seterusnya. Isu yang terakhir, karena kita tidak akan bicara yang di atas ini karena tidak ada dari bawah. Isu lokal, semua energi itu dihasilkan lokal. Tidak ada energi yang dihasilkan di Jakarta,
tidak ada di Washington, tidak ada, tapi lokal. Isunya terbesar, dan inilah yang saya pikir sangat penting untuk disuarakan adalah masalah perizinan dan license. Yang kedua, angkatan kerja. Yang ketiga, keamanan, termasuk di dalamnya isu lingkungan. Ini isu-isu besar kita secara keseluruhan. Saya tidak akan lanjut, bisa nggak lanjut? Lanjut dari situ aja atau oke, lanjut aja yang nomor 2, cari yang ada nomor 2 Pak, cepat. Lanjut aja, lanjut. Saya mulai di sini, ini aja. Bicara di tingkat global saat ini, mahasiswa biasa yang beritahu. Saat ini misalkan terjadi perang di Rusia di Ukraina sana, saya kira perang geostrategis. Anda hanya bisa itu kalau Anda punya kemampuan. Saat ini Eropa itu sangat tergantung kepada Rusia contohnya. Lalu apapun yang terjadi, siapa yang punya energi, dia yang sangat powerful. Hal yang sama juga berlaku di lokal. Itu aja message yang ingin saya katakan di sini. Detailnya nanti bisa akan kita lihat di PowerPoint ini, akan dibagikan nanti ya. Oke, lanjut, cari yang nomor 2 Pak. Lanjut aja Pak. Ya, masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ini, climate change ini merupakan komitmen dunia. Yang saya ingin katakan adalah bahwa energi dan alam saat ini telah menjadi dianggap milik bersama dunia. Jadi ketika kita berbicara energi fosil, itu juga akan menjadi dianggap ikut membicarakan dan ada impactnya di tingkat dunia. Sehingga Bapak Presiden kita sendiri pernah katakan bahwa karena kami sepakat isunya adalah isu dunia, maka kita perlu pengendalian 3 hal ini, dan yang paling penting adalah kerjasama global. Nah, ini kan sangat besar isu ini kan, tidak hanya hulu migas, tapi untuk masuk di dalam pemahaman kita keseluruhan. Dan ketika kita berbicara itu, yang dibicarakan bukan hanya iklim yang bersih, tapi yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan atau menghilangkan kemiskinan. Ya, saya kira demikian saja. Saya kembalikan kepada Pak Andiar. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Sampai. Pak Sampai, terima kasih banyak Pak. Saya kira dengan adanya tata waktu yang kita miliki, saya juga akan langsung memanggil pemateri kedua, dan nanti akan kita gabung tanya jawab yang disampaikan oleh Pak Sampai dan juga dengan narasumber kita yang berikut ini ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan daripada situasi dan kondisi yang ada untuk menguntungkan Indonesia. Kalau tadi lihat paparannya Pak Sampai, ada China, ada US. Kuliah Umum Hulu Migas untuk Negeri yang digelar oleh SKK Migas bekerjasama dengan KKKS wilayah Jambi tersebut memaparkan 4 materi dalam 2 sesi penyampaian. Pada sesi pertama, bersama Kepala Divisi Humas SKK Migas Sumbaksel, Andi Aripe, selaku moderator, materi yang disampaikan yaitu Contemporary Issues in Energy and Mineral Resource oleh Sampai L. Purba, selaku staf ahli Menteri ESDM bidang ekonomi sumber daya alam dan materi
tentang operasi produksi industri hulu migas oleh Andi Lawrence selaku Field Production KKKS Seleraya Merangin II. Sementara itu pada sesi kedua bersama PR dan Permit KKKS Seleraya Merangin II, Irfan Trismadana selaku moderator. Materi yang disampaikan yakni seni, sinergi membangun negeri. Kontribusi hulu migas melalui program pengembangan masyarakat serta tips and trik untuk bermitra sebagai industri penopang KKKS oleh M. Yuda Ramdhani selaku CSR spesialis KKKS PetroChina International Jabung Ltd, dan materi tentang meningkatkan kompetensi untuk mendukung kegiatan usaha hulu migas oleh Febri Sudiatmo selaku asisten manajer HCBP Zona 1 KKKS Pertamina Hulu Roka. Tapi biasa saya juga dipanggil dari kawan-kawan saya biasa dipanggil Lawrence, dan juga di sini juga kami juga mau mengucapkan terima kasih ya Pak untuk kesempatannya bisa hadir di sini dari Polres Jambi, khususnya perwakilan dari Pak Ejen dari Rektor Jambi, dan juga kepada perwakilan dari Kepala Migas Pak Bono, dan juga Mas Andi, dan juga untuk Bapak sampai Bapak sebelum salam kenal juga kita dekan dan juga rekan-rekan K3S sekalian, dan juga masuk siswa yang Polres Jambi. Mungkin ini yang saya bikin deg-degan di sini. Pas saya tahu ternyata ada pantun ya Pak. Nah ini saya juga sama menyiapkan pantun. Mungkin ada sedikit ya, seperti ikan teri, ikan hiu. Nah, ikan teri, ikan hiu. Intinya Mariu. Mungkin langsung aja. Ini juga nih biasa pengambilan untuk seismik, biasa ditemani dengan gelombang seismik. Nanti mereka akan mendapatkan data-data untuk direkod. Next. Oke, setelah tadi sudah mendapat dari seismik, kegiatan seismik telah dapat, nanti akan dilanjutkan lagi nih data-data itu. Apakah valid, nanti ada tim-tim ahli-ahli itu sendiri untuk menentukan kegiatan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke eksploitasi. Jadi seperti dilihat di sini, kegiatan eksploitasi ini merupakan suatu proses yang menurut saya adalah mengekstraksi minyak yang terkandung dalam lapisan dasar tanah batuan untuk membersihkan ke permukaan. Jadi kegiatan ini juga meliputi tadi setelah sudah ditentukan kita akan mencari titik pengeboran, sehingga kita nanti akan memikirkan bagaimana cara kita mengalirkan minyak yang kita akan nanti bukan bisa diproduksikan. Terus kemudian juga ada pemasangan pengangkatan buatan, tapi kalau bahasa kerennya tuh mungkin kita sebut biasanya di K3 itu artificial lift atau alat bantu angkut ya. Itu bisa menggunakan pompa, memproduksikan minyak di permukaan, dan juga ada lagi juga pengeboran injeksi air atau gas. Ya ini juga fungsi sama, hanya untuk mendorong biasanya dalam permukaan itu kan minyak itu belum tentu juga bisa mengalir dengan sendirinya, yang biasa kita sebut lateral flow. Jadi inilah adalah salah satunya membantu untuk meningkatkan produksi, bisa diproses ke permukaan sehingga bisa dilanjutkan ke lifting. Dan dari hasil kegiatan eksploitasi ini, perusahaan migas akan melakukan pemrosesan yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian bisa dilanjutkan next. Nah, ini mungkin salah satu contoh ya, kalau kegiatan kita di lapangan sebelum melakukan pengeboran, biasanya kita ada namanya land clearing area. Jadi terkadang dari kegiatan seismik ini kita mendapatkan tempat posisi yang tidak bisa dijangkau. Artinya kita harus melakukan land clearing atau pembuatan jalan ya kalau bahasa umumnya. Dan juga next. Dan juga di sini salah satu contoh persiapan. Di sini ada persiapan lokasi pengeboran yang tadi kita sebutkan, ada land clearing. Di sini juga nanti setelah itu akan dibentuk namanya landasan ring atau tapak ring. Nah setelah ini semua sudah diproses dan baru ada kegiatan pengeboran. Seperti bapak-bapak ini ada gambar ini sedang melakukan pengeboran di area kegiatan lapangan kami. Next. Sebelum melakukan kegiatan itu biasanya para pekerja itu ada namanya safety meeting ya. Mungkin nanti kalau adik-adik ikut dalam suatu industri minyak, mudah-mudahan bisa dalam industri minyak ya. Setiap kegiatan itu harus ada namanya briefing ya, atau kita di sini seperti
Senin pagi. Biasanya itu yang kita umumkan adalah kegiatan kerja yang kita akan lakukan dan juga faktor-faktor safety apa yang kita akan lakukan. Dan di sini juga salah satunya juga ada gambar ya, di sini ada api ya. Nah ini adalah salah satu contoh setelah proses pengeboran tadi yang sudah drilling, di mana nanti hasilnya kandungan gasnya ini dan juga kandungan minyaknya apakah nanti bisa kita cek kandungannya apakah ada minyaknya bagus atau tidak ataupun tidak sama sekali menghasilkan minyak. Dan di sini juga ada sumber minyak kita, terus kita sebut juga kepala Christmas tree ya, wellhead. Nah, ini contohnya ya. Oke, next. Oke, setelah semua itu dilakukan, baru kita melanjutkan ke bagian produksi. Jadi di sini diproduksi setelah semua selesai kegiatan dari eksplorasi kita lanjutkan. Dan di sini kita ternyata telah mendapatkan minyak. Nah, setelah mendapatkan minyak ini, barulah kita eksploitasi. Jadi sudah mendapatkan bukan hanya minyak, bisa juga ada tiga fasa atau tiga fluida, yaitu minyak, gas, dan air. Terus kemudian kegiatan produksi ini juga meliputi beberapa hal, yaitu pengalihan fluida dari sumber produksi ke stasiun pengumpul, kemudian diproses, kemudian ada juga biasa proses pemisahan minyak mentah menjadi minyak, gas, dan air yang biasanya kita menggunakan separator. Nah, pemirsa setia Made in Jambi, tentunya keseruan yang terjadi pada sesi tanya jawab, para peserta kuliah umum Hulu Migas untuk Negeri sangat antusias memberikan pertanyaan terkait kegiatan industri hulu migas yang berlangsung kepada para narasumber. Tentunya juga kegiatan ini diakhiri dengan berbagi keceriaan dan keberuntungan dengan memberikan berbagai permainan edukasi terkait industri hulu migas kepada ratusan peserta kuliah umum. Dari lulusan S1 Manajemen Universitas Indonesia, nanti bapaknya akan menyampaikan terkait masalah kompetensi sumber daya manusia. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Febri Sudiatmo. Mari kita persilakan Pak. Kasih tepuk tangan rame-rame yuk. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Sudah siap ya Pak ya? Oke Bapak, nanti paparan ini terkait meningkatkan kompetensi untuk mendukung kegiatan hulu migas. Ini menarik sekali kawan-kawan semuanya. Jadi yang ngantuk coba di stretching sedikit, karena nanti Pak Febri menjelaskan bagaimana meningkatkan kompetensi-kompetensi mungkin sedikit terkait masalah di dalam perusahaan di Pertamina Hulurokan, tapi juga bermanfaat untuk kita semuanya. Waktu dan tempat kami persilakan 10 menit untuk Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mas Haril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Anggono, Kepala SKK Migas Sumbarsel, Pak Sampai. Selamat pagi. Kemudian teman-teman KKS WK Jambi, Sivitas Akademi dari Universitas Jambi, dosen, dekan, dan yang saya hormati seluruh mahasiswa Universitas Jambi dan mahasiswa di Provinsi Jambi.
Jambi terbiasa dengan pantun Pak akhirnya. Jalan-jalan ke kota Jambi. Cakep. Di kota Jambi itu ada jembatan Alarasi. Cakep. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya presentasi. Kasih tepuk tangan. Baik. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ariel bahwa pembicara atau presenter sebelumnya menyampaikan terkait dengan teknikal, lebih ke teknikalnya. Sampai kemudian Pak Loren, kemudian Pak Andi juga menyampaikan kompetensi. Bidangnya beda-beda. Tetapi untuk mencapai ke situ ada tahapan yang harus dilalui oleh seseorang sebelumnya, yaitu adalah kompetensi. Dalam hal ini mungkin nanti akan saya sampaikan terkait dengan kompetensi dan lebih kepada best practice yang ada di Pertamina secara umum. Baik, next. Sebelumnya saya sampaikan dulu mengenai Pertamina secara umum. Mulai tahun 2021, tepatnya 1 April 2021, ada perubahan organisasi yang mendasar dan signifikan di Pertamina. Artinya, mulai tahun tersebut, industri-industri dibagi dalam satu klaster kelompok besar. Nah, khusus untuk industri hulu, itu klasternya namanya subholding upstream. Subholding upstream mengumpulkan semua anak perusahaan Pertamina industri hulu dalam satu subholding upstream. Yang pertama itu adalah secondment atau assignment. Jadi pekerja itu di assign atau ditempatkan di posisi-posisi tertentu yang exposure pengembangan tersebut. Kemudian juga bisa berupa time sharing. Ada pembagian tugas, ada pembagian pekerjaan yang harus dilaksanakan. Juga bentuknya task force. Task force itu sifatnya kepada project. Jika ada project tertentu, maka pekerja yang punya kompetensi spesialis tertentu bisa di-task force-kan ke dalam project tersebut sifatnya sementara. Kemudian juga ada sebagai subject expert matter. Ini sebagai narasumber biasanya atau sebagai expert. Pada saat perusahaan membutuhkan tenaga beliau, tenaga yang bersangkutan, maka diperlukan SMB. Kemudian juga ada acting atau bahasanya itu PJS. Pada saat posisi leader ada yang pangkat dan kosong, maka diperlukan acting atau PJS. Nah, ini sebagai exposure pekerja untuk nantinya sebagai karir path-nya atau suksesornya dia nanti. Kemudian juga internal trainer. Nah, ini sebagai internal trainer kami. Lanjut, next. Dari tahapan atau aktivitas tersebut nantinya akan berpengaruh kepada organisasi secara keseluruhan. Pastinya ya, akan berpengaruh kepada kompetensi organisasi secara keseluruhan. Demikian dari saya. Cukup, Bapak. Kasih tepuk tangan untuk Pak Febri. Baik. Terima kasih Pak. Waktunya dan ilmunya kami dapatkan. Ada satu yang menarik tadi terkait yang bisa direlate sama teman-teman terkait masalah pengembangan kepemimpinan. Untuk kita bagi-bagi hadiah, saya akan panggil, mungkin tidak asing lagi, kita panggil co-host kita pada hari ini, Yuda dan Sufi Lacip. Selamat siang Universitas Jambi. Jambi mana suara tepuk tangannya? Jambi tepuk tangan dong. Ayo tepuk tangan untuk kita. Tepuk tangan.
Baik. Dan tentunya yang paling banyak dan yaitu tuan rumahnya Universitas Jambi, mana suaranya? Itu dah. Kalau mahasiswa itu pemuda-pemudi harus semangat, ya. Iya benar. Ya. Teman-teman mau hadiah nggak? Butuh duit nggak? Butuh. Heran kalau butuh duit cepatnya nggak? Memang. Oke, baik. Jadi ada beberapa games dan juga pertanyaan nanti yang akan kita bagikan untuk para peserta, ya. Baik. Untuk yang pertama kita langsung aja masuk ke game Wheel of Name. Jadi ada spin, boleh diputarkan tim kita mana tim? Ayo, panitia kerja, yang bagus, silakan. Baik, ini ada beberapa nama ini adalah nama-nama kalian yang sudah mendaftar dan registrasi di depan. Kita akan pilih 20 nama. Jadi banyak-banyak berdoa dengan Tuhan. Yang semayang main malam. Nah, bagus lah ya. Baik, kita putar. Ayo silakan diputar. Panitia, putar. 1, Yosua. Lanjut lagi. Triswanto. Lanjut lagi. Ilham Bambana. Lanjut lagi. Junior Yandri Putra. Melissa. Lanjut. Putar, namanya udah banyak nih. Sini. Ini udah ada berapa sih? Oke, lagi. Lagi. Ezra. Lanjut. Buat kalian yang sudah mengabadikan atau foto terus juga video, ya, kalian bisa berkesempatan mendapatkan uang tunai 250 juta atau ribu. 200. Oke, apa? Karena kami akan pilih 3 orang yang terbaik, 3 paket dari kantor kami akan meluncur. Ini berupa barang, bukan berupa uang, tapi nilainya antara 250 sampai 500 ribu rupiah. Jadi saya kira kalau kalian mengikuti ini dengan baik, ada ilmu yang kalian dapat dan menurut kalian ini harus orang lain tahu juga. Fotonya pas sampai lagi menerangkan, atau nanti kalian lagi selfie di sini, di-upload ke situ dengan kalimat yang kalian dapatkan tadi. Dan yang terbaik nanti akan mendapatkan paket yang menarik dari kami setelah dipilih oleh tim Sarah. Bisa? Semangat ya, semangat semuanya. Oke, kita lanjut. Kasih ya. Cicilan masih banyak saya. Bukan. Iya, tadi kameranya di sini. Saya. Ya, oke baik. Oke, hari ini Dinda tadi 25 orang pemenang. Kita akan di screen kita. Oke. Akan di Ada di layar tancap kita. Kalau pertanyaan dari kamu silakan teman-teman untuk ikuti karena ini untuk 25 orang pemenang.
Sumatera bagian selatan. Akhir kata saya Andika Kusuma, Supri Lancip, dan Saya udah mengucapkan sampai berjumpa lagi next event ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you semuanya. No matter where you go, always on my mind. I could be alone, but you're never far from sight. As far as we go, through the darkest night. Ini kan salah satu bentuk kita ya untuk memberikan sosialisasi ke dunia Cerdas Academy mengenai kegiatan migas, sehingga memberikan pemahaman. Ini kan calon-calon masa depan ya dari kita ini, sehingga mendapat pemahaman mengenai kegiatan migas dalam Oke, mungkin Pak untuk mahasiswa nanti perannya seperti apa ya Pak untuk di Migas? ya kita ya sejauh ini kita ya berikan sugesti ya, kemudian coba kita bentuk apa ya kontribusi yang bisa kita berikan lah untuk ke mahasiswa ini. Atau nanti mungkin dengan kan kita ada dari K3S ya, ada ekspor dari K3S mungkin bisa berikan apa namanya dia tamu atau seperti itu. Ini kegiatan yang sangat bagus dan sebaiknya kegiatan seperti ini sudah banyak karena mereka adalah sumber daya manusia kita yang sifatnya akademis dan netral. Penyampaian oleh industri atau oleh masyarakat atau oleh pemerintah akan lebih efektif ketika itu dapat diinternalisasi, disampaikan oleh masyarakat, karena masyarakat, mahasiswa inilah yang datang dari masyarakat, hidup di masyarakat dan meneruskan ke masyarakat. Saya percaya suara-suara mereka kalian dengarkan karena mereka lah yang bisa menyampaikan informasi yang benar, informasi yang seimbang dan yang berkelanjutan. No matter where you go, you're always on my mind. I could be alone, you're never far from sight. As far as we go, through the darkest night, I hope it brings you peace of mind. I know we'll be alright now. Been trying to delay with the days take. Find myself locked up, can't escape this, there's no way. Now haunted by the mistakes, big stacks like chips on a small blind. I text to pay for lost time.